Untuk teman-teman para pejuang gangguan asam yang mungkin sekarang ini suka mengeluh ataupun sering mengeluh tanpa kita sadari ataupun kita sadari, ternyata yang namanya mengeluh itu lumayan ada efek buruknya terhadap kita para pejuang gangguan asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang itu, tentu saja singkat saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya katakan bukan kebenaran yang paling benar. Ini para pejuang gangguan asam lambung, saya yakin tidak semua pejuang gangguan asam lambung suka mengeluh. Saya yakin tidak, ataupun yang mungkin yang suka mengeluh ataupun sering mengeluh itu saya kira cuma sedikit dibandingkan yang banyak para pejuang asam lambung yang tidak mengeluh. Tapi ya itu tadi, mungkin ada 1, 2, atau 3 teman kita pejuang asam lambung yang suka mengeluh ataupun sering mengeluh ini, yang bisa berefek buruk. Dan gini, kita sebagian pejuang asam lambung mengeluh, suka mengeluh itu enggak wajar juga. Cuman gini, saya pun pernah mengalami mengeluh juga, karena memang yang saya tahu, yang saya rasakan adalah sensasinya sangat luar biasa, sangat aneh-aneh, lumayan bertubi-tubi menyerang, dan kadang sensasinya mengerikan, horor. Jadi dengan bertubi-tubinya sensasi yang aneh-aneh yang berpindah-pindah itu, saya mengeklaim kepada diri saya bahwa saya itu orang yang paling menderita. Padahal sama sekali enggak. Padahal bukti nyata, kenyataan realnya sama sekali enggak. Cuman bisa mengeklaim seperti itu ya karena sensasinya memang aneh-aneh itu tadi. Karena terbabarkan oleh sensasi yang aneh-aneh itu tadi. Itu kalau yang saya rasakan. Mungkin teman-teman pejuang asam lambung juga mengalaminya seperti saya. Itu mengeklaim bahwa dirinya itu adalah orang yang paling menderita, padahal enggak. Dan efek buruknya terhadap kita para pejuang gangguan asam lambung ketika kita suka mengeluh, ketika kita sering mengeluh, yaitu adalah pola pikir negatif kita justru semakin jelas, semakin gede, semakin besar ketika kita suka mengeluh, ketika kita sering mengeluh. Justru pola pikir negatif kita semakin jelas, semakin gede. Dan padahal di sisi lain kita mempunyai PR yang sangat penting. Salah satunya adalah menata pola pikir kita dengan benar, ataupun menerapkan pola pikir dengan benar, ataupun mengganti pola pikir yang negatif kita ganti menjadi pola pikir positif. Salah satu tugas penting ataupun salah satu PR penting kita adalah itu. Namun di sisi lain kita terus berlangsung yang namanya mengeluh, yang namanya sering mengeluh, yang berakibat terhadap pola pikir kita semakin negatif, semakin jelas. Jadi yang namanya PR untuk menerapkan pola pikir dengan benar itu tentunya akan semakin sulit terselesaikan, dikarenakan sumbernya sering mengeluh ataupun suka mengeluh itu terus berlangsung setiap hari, mungkin yang kita tidak sadari. Dan tentunya ketika pola pikir negatif kita semakin gede, semakin jelas, semakin besar, tentunya untuk cepat sembuh dari gangguan asam lambung itu potensinya semakin kecil. Dan potensinya semakin besar itu adalah lambat sembuh dari gangguan asam lambung. Dikarenakan pola pikir kita negatif-negatif terus, yang dikarenakan salah satu masalahnya adalah karena kita suka mengeluh, kita sering mengeluh. Dan efek buruk lainnya yaitu adalah ketika kita suka mengeluh, ketika kita sering mengeluh, itu respon tubuh kita juga akan berbeda. Imun kita akan ikut sedikit menurun ketika kita mengeluh, ketika kita sering mengeluh. Berbeda cerita ketika kita semangat, imun tubuh kita juga akan ikut meningkat. Dan kalau imun kita sedikit menurun, tentunya efeknya lagi yaitu adalah potensi untuk cepat sembuh dari gangguan asam lambung itu semakin kecil. Dan yang semakin besar adalah potensi lambat sembuh dari gangguan asam lambung, karena imun kita sedikit menurun tadi. Yang dikarenakan salah satunya adalah karena kita suka mengeluh, karena kita sering mengeluh. Jadi bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang mungkin sekarang ini suka mengeluh, yang mungkin sekarang ini sering mengeluh tanpa kita sadari ataupun kita sadari, entah itu di status, entah di grup, di teman, tetangga, saudara, keluarga, ataupun setiap orang yang kita temui itu kita keluhi semuanya. Mulai sekarang yang seperti itu kita kurangi, atau bahkan kalau bisa kita stop. Kita ganti dengan yang namanya semangat, kita ganti yang namanya dengan fokus kepada metode, fokus kepada caranya, bukan fokus kepada sensasinya. Jadi yang mulanya suka mengeluh, yang mulanya sering mengeluh, kita ganti menjadi semangat, kita menjadi fokus kepada metodenya, fokus kepada caranya.
Dengan begitu, insya Allah kita akan mempunyai potensi besar untuk cepat sembuh dari gangguan asam lambung. Karena kita semangat, karena kita fokus kepada metodenya, karena kita fokus kepada caranya, bukan fokus kepada sensasinya. Tapi juga gini, kalau kita mengeluh nggak boleh, cuman kalau kita cerita, menyampaikan sensasinya ini masalahnya apa dan solusinya bagaimana, itu nggak masalah. Cerita untuk menggali ilmunya ataupun ingin mencari tahu ilmunya itu nggak masalah. Atau juga untuk mencari obatnya. Itu nggak masalah. Dan malah bagus. Tapi kalau mengeluh panjang lebar semua kita ceritakan, itu kita kurangi atau bahkan kita stop. Ya walaupun saya tahu yang namanya sensasinya memang lumayan luar biasa, lumayan mengerikan, lumayan horor bagi kita para pejuang lambung yang belum pernah mengalaminya. Tapi percayalah, versi yang saya tahu adalah sensasi gangguan asam lambung itu tidak semembahayakan seperti apa yang kita bayangkan. Dan saya kira teman-teman para pejuang asam lambung bisa mengira-ngira antara cerita untuk menggali ilmunya ataupun cerita untuk mengeluh panjang lebar, itu teman-teman saya kira bisa mengira-ngiranya. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.